pertanyaan umum yang akan saya ajukan. Pertama adalah, sebenarnya apakah sastra dan politik pada hakikatnya merupakan bidang kehidupan yang saling berkelindan, ataukah keduanya masing-masing memiliki wilayah hidup yang sama sekali berbeda? Kepada Pak Aprinus, giliran pertama untuk menyampaikan pandangannya selama kurang lebih 8 menit. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cepatan saja karena memang waktunya sedikit. Jadi tema tentang sastra dan politik itu tema abadi lah. Tema abadi selalu dibicarakan dari waktu ke waktu dengan stressing dan kepentingan atau keperluan yang berbeda-beda. Jadi asumsi tentang sastra dan politik itu mengaitkan tiga poros ya, poros negara, poros warga, dan poros sastra. Jadi kalau mau mencari apanya itu tekanannya bisa pada ruang atau poros negara, bisa pada poros warga sebagai subjek yang membuat karya sastra, bisa porosnya pada sastra. Nah, kalau stressing ketika mengkaitkan sastra dan politik, bisa saja ketiga-tiganya menjadi poros, tapi saya ketika kemudian temanya terkait dengan Orde Baru, reformasi, itu artinya teman-teman ingin menempatkan negara menjadi poros. Negara menjadi poros. Nah, ini juga akan menjelaskan kalau di dalam bahasa apa namanya flyernya itu geliatnya apa sih yang menjadi geliat atau sekaligus yang membedakan kemungkinan sastra mengalami satu kebangkitan baru dalam tanda petik ya, terutama dari masa-masa pemerintahan Orde Baru ke reformasi. Jadi saya menempatkan negara sebagai poros. Nah, kalau ini akan menjawab, jadi saya sudah mulai menjawab geliatnya sebetulnya, geliat sastranya. Tapi yang penting adalah asumsi tentang negara. Jadi asumsi tentang negara pada masa-masa sampai tahun 80-an, mungkin sedikit masuk ke tahun 90-an gitu, asumsi-asumsi tentang negara adalah sebuah struktur. Negara adalah sebuah struktur, di situ ada sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, ada sistem kekuasaan tertentu, ada sistem-sistem sosial, dan seterusnya, yang integrasi antara satu dengan sistem yang lain menjadi satu sistem yang disebut dengan sistem kenegaraan. Nah, warga di dalam posisi yang tersistematisasikan, warga dalam posisi sebagai satu konstruksi negara. Jadi kalau di dalam paradigma ini karya sastra yang ditulis oleh warga, karya sastra adalah produksi negara karena warga diproduksi oleh negara atau dikonstruksi oleh negara. Jadi kalau di tataran makro dengan asumsi-asumsi yang bersifat struktural ini, karya sastra adalah produksi negara, yang menghasilkan karya sastra adalah negara gitu loh. Jadi bagaimana kemudian negara membangun hubungan-hubungan antar sistem dan sekaligus mengkonstruksi warga. Nah, posisi-posisi negosiasi itu menghadirkan karya sastra. Jadi sebetulnya negara lah yang mengkonstruksi penghadiran karya sastra. Nah, kenapa? Karena warga bagian yang terintegrasi dikonstruksi oleh negara. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang bersifat struktural sebetulnya. Pemahaman. Jadi kontrol
asumsi tentang tadi Mas Zikri ngomong banyak karya sastra atau sastrawan mengalami represi. Kalau dalam bahasa strukturalnya kan karya sastra atau warga mengalami kontrol struktural gitu loh. Mengalami kontrol struktural, ada kekuasaan yang bersifat struktural yang kuat dan mengatur banyak hal. Jadi apapun yang terjadi, kemudian karya sastra adalah hasil dari strukturasi negara, baik dia menstrukturasi warga sebagai orang yang menulis karya sastra, dan implikasinya hadirnya karya sastra. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang bersifat struktural. Tetapi kemudian terjadi pergeseran penting pada tahun 80-an akhir atau khususnya tahun 90-an awal, dan kemudian perkembangan pemikiran semakin deras, muncullah teori-teori apa yang disebut dengan teori-teori sebetulnya sudah lama di luar mungkin ya, tahun 60-an sudah cukup berkembang di beberapa negara di Eropa atau di Amerika, tapi menjadi pemikiran yang berpengaruh di Indonesia saya lihat 80-an akhir dan terutama pada tahun 90-an. Apa yang disebut dengan pemikiran-pemikiran postmodern. Postmodern dengan yang mengintegrasikan pemikiran-pemikiran poststruktural. Jadi negara kemudian juga dilihat tidak lagi sebagai struktur. Negara dilihat sebagai dialektika antara struktur dan poststruktur. Jadi ini yang penting, yang kemudian membantu geliat sastra. Kalau dalam masa reformasi pada masa Orde Baru, negara karya sastra lebih sebagai produksi negara dengan asumsi-asumsi kekuatan-kekuatan struktural, tetapi kemudian negara dilihat tidak lagi sebagai satu struktur atau kekuasaan struktur yang mengontrol ya. Hadir kekuatan-kekuatan atau pemikiran-pemikiran baik apa itu yang disebut dengan poststruktural maupun postmodern. Nah, ini yang juga bukan saja kemudian di tataran realitas sosial dan politik juga mengalami pergeseran, kemudian kekuatan struktur kemudian juga pelan-pelan rapuh, kemudian mereda, kemudian masa-masa Orde Baru diganti dengan kekuasaan lain yang disebut dengan reformasi. Tetapi yang penting harus dilihat adalah masa-masa reformasi betul-betul mendialektikakan antara kekuatan-kekuatan struktural maupun poststruktural. Nah, warga juga dikonstruksi oleh dialektika tersebut. Warga dikonstruksi oleh kekuatan-kekuatan dialektika antara kuasa-kuasa struktural maupun kuasa-kuasa poststruktural. Nah, kalau bahasa teman-teman bahasa proposal lah, bahasa TOR, bahasa flyer gitu, ada yang disebut dengan geliat. Nah, geliatnya di situ. Kemudian para sastrawan juga hasil dari konstruksi-konstruksi tidak saja oleh kontrol-kontrol struktural, tapi kebebasan-kebebasan di post struktural juga memungkinkan dia untuk melakukan hal-hal dalam tanda petik hal-hal yang bangkitnya bergeliatnya kuasa-kuasa post struktural. Jadi yang paling penting bagi saya ketika ada pergeseran dari kekuasaan Orde Baru ke reformasi adalah kalau di dalam teks-teks kaitannya dengan geliat kewargaan maupun geliat karya sastra, itu yang paling penting adalah bagaimana juga sastrawan mendialektikakan kekuatan atau kuasa poststruktural atau postmodern tadi yang dia integrasikan di dalam karya-karya mereka. Jadi kalau boleh saya berkesimpulan, jadi saya lebih senang diskusi saja. Ini memantik saja Mas Zikri, memantik saja. Yang paling penting dari proses adanya geliat
Kalau geliat di masa Orde Baru ya geliat dalam konteks struktural ya, dengan represi-represi tertentu, dengan kontrol-kontrol struktur yang kuat dan seterusnya. Tapi aroma postmodern atau aroma poststruktural tidak menjadi sandaran, paling tidak belum menjadi sandaran warga yang berusaha menulis karya sastra dan seterusnya. Tapi kemudian ketika kuasa struktural mereda, kemudian ada semacam injeksi-injeksi pemikiran atau kuasa-kuasa postmodern maupun poststruktural lebih memegang peranan penting. Nah, bangkitlah warga juga ikut-ikutan bangkit. Jadi yang paling penting bukan kesadaran di dalam karya sastranya. Itu karena karya sastranya itu kan lebih sebagai implikasi ikutan dari bangkitnya kesadaran warga, bangkitnya kesadaran bangsa. Jadi yang paling penting kalau boleh saya simpulkan, bergeliatnya kesadaran poststruktural atau postmodern di dalam warga yang itu terimplementasikan di dalam karya sastra. Jadi kemudian banyaklah kemudian perasaan-perasaan poststruktural, kuasa-kuasa poststruktural atau postmodern itu menyebabkan munculnya genre-genre baru di dalam karya sastra, sehingga saya kira genre-genre yang pada masa-masa sebelum reformasi mungkin ada hal-hal yang berbeda. Misalnya kasusnya dengan sastra Islami. Di masa Orde Baru itu sastra masih Islami. Tapi kalau di masa Orde Reformasi, sastra sudah punya ruang-ruang untuk lebih apa yang disebut dengan sastra post-Islami, ya, gitu. Jadi ada pergeseran seperti itu menjadi penting. Ya, kalau segalanya bisa jadi post ya Pak ya? Iya, karena ada bangkitan kesadaran poststruktural dan postmodern itu antara yang Islami. Kalau Islami mungkin dalam tanda petik agak berpegang pada syariah dalam tanda petik ya. Post Islami tidak lagi berpegang pada syariah, tapi dia berpegang pada kontestasi wacana gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu penting saya kira. Saya kira itu yang penting Mas, karena tadi saya dipesani Mas Wildan maupun Mas Zikri sendiri, lebih bagus kita diskusi lah, semua teman-teman punya hak untuk mengemukakan pendapat. Saya cuma dalam posisi memantik saja. Itu Mas Zikri, matur nuwun. Siap, matur nuwun Pak Aprinus. Tadi setidaknya ada dua pandangan yang berusaha disampaikan oleh Pak Aprinus. Benang merahnya sih sebenarnya ada dua pandangan besar dalam melihat geliat sastra ini. Dalam kaitannya dengan ini ya, dengan kehidupan berpolitik. Yang pertama ada pandangan strukturalis, di mana sastra itu adalah produk struktur dan negara berkuasa atas hadir atau tidaknya suatu produk sastra tersebut. Dan yang kedua ada poststrukturalis, di mana kehadiran sastra tak bisa lepas dari dialektika kekuasaan. Nah, itu dia. Itu benang merahnya. Sekarang giliran Kang Rois. Mangga Kang Rois, dipersilakan, kurang lebih 8 menit waktunya. Terima kasih Zikri. Salam hormat buat guru kita semua. Dr. Aprinus Salam M.Hum. Terima kasih hari ini kita berjumpa, luar biasa paparannya. Ya saya pun cepat kayaknya ini, karena kita nanti akan diskusi saja. Berkaitan sastra dengan politik bagi saya adalah dua hal yang bisa menjadi berbeda sama sekali, atau menjadi dua hal yang mendalam. Jika kita memahami sastra sebagai nilai dan cara. Artinya ketika kita menggunakan perspektif itu, sastra dan politik adalah dua hal yang bisa dimanfaatkan. Tetapi karena teman-teman meminta pembicaraan yang ada pada wilayah batasan era Orde Baru dan Reformasi, tentu itu kita nafikan terlebih dahulu. Sebelum kita berbicara soal apa yang terjadi dalam kesusastraan kita dalam sejarah pergerakan sastrawan Indonesia dari Orde Baru bertemu dengan Reformasi, kita lihat dulu pembatasnya. Geliat sebagai satu nomina, maka kita akan berbicara dia harus menempel pada sesuatu. Maka geliat ini kita tempelkan kepada sastrawan. Geliat sastrawan ini kemudian kita lihat tanpa
tanpa ada apapun sebetulnya kalau kita hanya berbicara geliat. Artinya kita nggak melihat apapun yang terjadi di lingkungan sastrawan, hanya geliatnya saja. Tetapi ketika masuk pada wilayah dinamika, maka disinilah kita akan melihat begitu banyak hal yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Ini yang kita petakan terlebih dahulu. Pergerakan kesusastraan Indonesia tidak pernah terjadi di ruang kosong, netral, tanpa apapun. Banyak orang berkata bahwa karya sastra itu karya yang terbebas dari begitu banyak hal kepentingan. Tapi senyata-nyatanya pergerakan kesusastraan kita sendiri tidak pernah terlepas dari persoalan perpolitikan, bahkan penciptaan karya sastra itu sendiri juga tidak bisa terlepas dari mereka. Artinya, si sastrawan sebagai pencipta karya sastra juga tidak bisa terlepas dari perspektif penguasa yang dalam hal ini bagaimana struktur pemerintahan membentuk kebijakan terkait karya sastra apa saja yang boleh dan tidak boleh dilahirkan oleh penduduknya. Ini berkaitan biasanya dengan hal ihwal yang biasa penguasa katakan sebagai menjaga keseimbangan, menjaga keamanan negara. Itu yang sering sekali ditunjukkan oleh penguasa-penguasa mengenai karya sastra yang boleh dan tidak boleh diciptakan di sebuah negara yang kita maksud hari ini adalah Indonesia. Kita mampir sebentar ke Orde Lama, sebelum kita berbicara Orde Baru. Arif Budiman dalam yang hilang dalam kesusastraan Indonesia sekarang menyoroti betapa tahun-tahun kritis ada dua momen besar yang dipandangnya menghentikan dinamika kesusastraan Indonesia. Walaupun saya tidak terlalu sepakat dengan istilah menghentikan dinamika kesusastraan Indonesia. Walaupun terhenti, kita bisa sebut itu tetap berada pada dinamika karena satu kesatuan pergerakan kesusastraan tidak dapat dihitung pada momen itu saja. Peristiwa yang dimaksud adalah Soekarno melarang manifest kebudayaan pada 1964 karena dianggap melawan manifest politik Soekarno. Yang dalam hal ini menjadi tekanan bagi teman-teman di Manikebu. Yang kedua adalah meletusnya tragedi 1965 tanpa kita sebut siapa yang bersalah atau yang tidak bersalah. Kita dapat melihat catatan sejarah dari posisi itu. Apa yang terjadi? Ketika meletusnya tragedi 1965 atau ada yang memanggilnya Gestapo, mungkin amannya Gestapo. Terjadi pemikiran di tengah masyarakat tentang apa karya sastra. Kalau pemerintahan memberedel majalah, kita sudah tahu, bahkan Soekarno pun pernah memberedel majalah Panji yang dipimpin oleh Hamka, gara-gara ada tulisan demokrasi kita karya Bung Hatta. Pemberedelan itu saya pikir juga sebagai bagian dari konstruksi kebijakan pemerintahan untuk mengatakan karya apa yang boleh dan tidak boleh dengan dalih biasanya keamanan negara. Tapi yang menarik adalah di tahun 1965 ini yang bergerak adalah masyarakat. Masyarakat di sini bergerak untuk menghancurkan karya-karya sastra, menghilangkan sastrawan karena sikap politiknya. Nah, ini karena politik identitas sangat tajam ketika itu, maka masyarakat, misalkan gerakan Darul Islam yang memberantas semua yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tadi disinggung oleh guru kita. Kemudian juga bagaimana Operasi Toba di tahun 1965 yang memberedel karena isu-isu PKI. Di luar sikap politik itu apa? Sebetulnya yang membuat masyarakat kita melakukan itu terhadap karya sastra. Ini adalah penyakit yang kira-kira saya lihat sebagai penyakit yang terus berlanjut hingga saat ini. Karya sastra sering dianggap sebagai media hiburan. Kedua adalah karya sastra dalam pertunjukan karya sastra atau karya sastra yang dipertunjukkan sering dianggap sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan seremonial. Upacara misal, acara 17-an misal, atau semacamnya. Dalam hal ini kadang-kala seorang sastrawan dipaksa untuk mengisi acara, yang acaranya itu sendiri juga sudah dipesan teksnya. Ada sastrawan yang mau, ada yang tidak. Ada yang bisa menangannya secara halus, misalkan tetap mengisi tetapi tidak sesuai pesanan, ada.
Dan itu masih terjadi hingga saat ini terhadap pertunjukan-pertunjukan karya sastra. Dan yang terakhir adalah, yang menurut saya kurang tepat, karena karya sastra sering dianggap sebagai jalan membuat budi pekerti kita menjadi halus. Oke, kita sering lihat itu karena karya sastra dianggap sebagai ruang pencerahan, memberikan hal-hal baik pada publik. Sementara hal-hal yang lebih mendasar, misalkan keilmuan dan semacamnya, itu diabaikan. Karya sastra sering dipandang seperti bunga plastik di meja makan. Dan itulah yang membuat publik memberangus karya-karya sastra di masa itu. Karena menganggap, oh ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, ini sesat, ini harus disingkirkan, karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan umum tentang apa yang baik dan apa yang buruk akan diberangus. Karena dialektika pemikiran yang ditutup ketika itu mengenai apa karya sastra. Terutama dalam hal-hal tantangan intelektualitas yang selalu berkembang dari waktu ke waktu yang diabaikan publik mengenai karya sastra. Itu bergerak pada posisi Orba, kita percepat. Bagaimana dengan era reformasi? Era reformasi ditandai dengan banyak sekali penerbitan buku yang kita sebut ya, kita di kalangan para pegiat menyebutnya sebagai demokratisasi karya sastra. Demokratisasi karya sastra ini ditandai dengan lahirnya buku-buku terlepas. Saya tidak membahas buku-buku yang dahulu dilarang, karena itu sudah pasti semacam letusan gunung api yang sudah ditahan semasa Orba dan itu lahir pada masa reformasi, itu sudah jelas. Tetapi yang menarik pada masa reformasi adalah munculnya komunitas-komunitas semacam Negeri Poci. Dari Negeri Poci, kedua adalah yayasan media multimedia puisi, atau yang nanti dia akan menjadi penggerak pertama untuk sastra cyber di Indonesia. Dan banyaknya penerbitan karya sastra bersama, berikut penghargaan karya sastra yang termasuk yang dilakukan oleh komunitas kopi di Bali, komunitas sastra di Kuala Lumpur, Numera, dan sebagainya. Ini ada semacam kegembiraan yang luar biasa dalam menyambut reformasi yang disebut demokratisasi karya sastra. Buku-buku lahir dengan sangat cepat, dengan jumlah yang tak terduga. Bahkan hari ini kalau kita mau menghitung berapa jumlah buku yang lahir per tahun, ya kemungkinan akan. Nah, di sini kita bergerak pada posisi pasca reformasi, tapi di posisi 2010 ke... Kami telah kirimkan hero rahasia Lord Rangga. Mohon maaf, Ardi Muhammad Rifki, tolong di-mute. Kita bergerak cepat ke 2010 ke bawah. 2010 ke 2021. Di masa inilah kemudian lahir pertengkaran antara sastrawan-sastrawan mengenai sastra cyber. Ahmadun Yosi Hervanda yang sekarang memiliki media media cyber lah, salah satunya saya lupa namanya, pernah mengatakan bahwa karya sastra di internet adalah karya-karya sampah. Itu adalah sesuatu ungkapan yang wajar sebetulnya, karena ada kekhawatiran degradasi nilai-nilai kesusastraan, sebagaimana kekhawatiran orang-orang terhadap media baru dan alih wahana kesusastraan. Pertengkaran antara teman-teman yang sastra koran dengan sastra cyber ini pada akhirnya tidak melahirkan sesuatu yang betul-betul layak dihadirkan untuk publik sastra kita. Tetapi pertengkaran itu ada. Apa yang membuat mereka begitu? Apa yang membuat sastrawan-sastrawan bersikap keras terhadap sastra cyber? Karena kekhawatiran tentang tidak adanya tim kurator, tidak ada sistem kurasi tentang karya-karya yang diterbitkan. Karena internet memberikan kebebasan yang luar biasa terhadap karya sastra dan siapapun bisa mengklaim dirinya sebagai sastrawan. Ini adalah pandangan yang teman-teman yang menolak sastra cyber. Sementara teman-teman yang berada di wilayah sastra cyber, penggerak sastra cyber yang diantaranya adalah Bunda Mediluk itu, Sunong Munuk Suraja, Nanang Suryadi, dan Iwan Setiawan, itu mengatakan bahwa kita sudah memasuki masa yang memang sudah tidak bisa lagi menghegemoni nilai-nilai kesusastraan, tidak lagi bisa menghegemoni pelabelan-pelabelan siapa sastrawan bukan sastrawan. Nah, ada perbandingan yang cukup menarik ketika kita berbicara soal Orba. Sebenarnya masih panjang sekali yang harus saya sampaikan, tapi kita ngobrol saja. Bagaimana di masa Orba kita melihat kesusastraan itu di-create untuk sesuai dengan kebutuhan negara, yang tentu argumennya panjang, argumennya sangat kompleks untuk dilihat, tetapi yang pasti Orba tidak sepenuhnya
represif terhadap kesusastraan. Kita ingat bahwa ada Taman Ismail Marzuki dan kita ingat juga ada Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta menciptakan gelanggang anak dan Taman Ismail Marzuki dipusatkan, dijadikan sebagai pusat pelatihan untuk acting, kesusastraan, teater dan sebagainya dan sebagainya. Memang ada kasus semisal W.S. Rendra tidak bisa tampil, ada. Tetapi ini juga sesuatu yang menarik untuk dikaji. Ternyata Orba pun tidak menutup mata dari dunia kesusastraan atau kesenian secara umum. Walaupun kalau kita lihat secara politik dan perspektif politik pemerintah, ini pun bagian dari politik. Sebagaimana dulu pemerintah meminta Remi Selado untuk mengadakan sebuah event teater bertepatan dengan tanggal di mana W.S. Rendra mengadakan pertunjukan teater. Alasannya agar W.S. Rendra tidak ada yang menonton. Itu Remi sendiri yang mengatakan. Ini yang saya sebut politik belakang. Ada politik-politik semacam itu. Dan saya pikir di masa kini pun ada. Nah, makanya sempat juga ada pembicaraan tentang bagaimana kita membuat bangunan tentang siapa yang ditempatkan sebagai leader kesusastraan Indonesia yang dilabeli sebagai sastrawan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh negara tetangga kita. Dan saya secara pribadi selalu bilang itu tidak bisa dilakukan di sini. Karena kita terlalu kompleks, terlalu banyak persoalan dan kita adalah pribadi-pribadi yang memang sudah terbiasa sejak reformasi untuk merdeka. Kemerdekaan itu terjadi ditandai dengan desentralisasi dari Jakarta ke daerah-daerah. Dahulu kesenian atau kesusastraan itu ada di Jakarta, dipusatkan di Jakarta. Tapi sejak reformasi, walaupun sebelumnya sudah ada letupan-letupannya, tetapi sejak reformasi, pergerakan untuk desentralisasi pusatnya di Jakarta itu terbuka, betul-betul terbuka hingga hari ini. Tidak ada Jakarta disebut sebagai pusat. Nah, bagaimana sikap sastrawan? Aku ngasih 2 kode. Sastrawan adalah manusia, dan karya sastra adalah karya yang diciptakan oleh manusia. Kalau kita tadi mengutip dari pernyataan Pak Aprinus, ya betul. Kita ambil posisi bahwa itu implikasi inputan. Perannya adalah bagaimana dirinya sampai pada kesadaran. Perannya bagaimana menciptakan konstruksi masyarakat yang sadar. Kira-kira begitu. Selebihnya kita diskusikan udah lewat dari 8 menit. Mohon maaf agak cepat. Terima kasih, Dikri. Ya, terima kasih juga Kang Rois. Menarik. Tadi Kang Rois selama 8 menit terakhir itu meringkas dari Orde Lama, baru kemudian reformasi hingga tadi menyentuh sastra cyber juga. Jadi sebenarnya ada sastra bisa dikaitkan dengan politik dalam arti politik kekuasaan pemerintahan, tapi juga dalam sastra itu sendiri ada politik. Begitu ya, Kang Rois ya? Ada politik sastra. Betul. Politik sastra ada. Sama seperti politik kebudayaan. Ya, politik kebudayaan. Kemudian, ya karena tadi Kang Rois sudah menjelaskan dinamika kesusastraan dari era Orde Baru ke era Reformasi, mungkin giliran Pak Aprinus. Sebenarnya saya akhir-akhir ini melihat blognya Pak Aprinus, terus juga ada tulisan-tulisannya juga, saya tertarik menanyakan tentang sastra sufi dan sastra profetik Pak Aprinus. Mungkin Pak Aprinus sepertinya tertarik juga sastra sufi dan sastra profetik. Nah, kalau sastra sufi dan sastra profetik ini, sejauh apa sih gerakannya dalam mendorong perubahan sosial politik di Indonesia pada era Orde Baru? Pak Aprinus, silakan menyampaikan pandangannya selama 8 menit. Ya, terima kasih, Mas Zikri. Kalau misalnya kita berbicara sufi, atau sufi bisa menjadi identitas, bisa menjadi wacana. Tapi kalau pada masa-masa Orde Baru itu pengedepanannya lebih pada identitas sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang identitas itu kita dalam konteks struktur. Jadi kategori-kategori identitas itu kategori-kategori struktural. Jadi
wacananya nggak jadi diabaikan, wacananya jadi diabaikan, tapi itu juga sebetulnya strategi bagaimana kemudian substansi dari nilai-nilai sufisme atau tasawuf tidak dipahami, sehingga yang dikedepankan adalah sufisme sebagai identitas atau sebagai genre. Jadi ini, dan itu berbeda nanti ketika ada gerakan-gerakan yang lebih mengedepankan pada wacana, sehingga orang tidak lagi penting apakah ini sastra sufi atau tidak, atau sastra profetik atau tidak. Jadi ini memang tentu saja di dalam kuasa struktural, di bawah struktur gitu ya, di bawah struktur sudah ada gerakan-gerakan yang sifatnya kemungkinan wacana-wacana tertentu, tetapi tidak muncul sebagai Randi Sudirto bisa di-mute. Tidak muncul sebagai tidak muncul sebagai kuasa wacana yang diperhitungkan, Jadi pengedepanannya lebih pada identitas itu sendiri. Jadi ini soal mungkin kalau mau bahasanya agak kasar sedikit, soal persentase lah. Soal persentase pada masa-masa Orde Baru, kuasa-kuasa struktural masih sangat dominan, sehingga permainan-permainan wacana tidak mengedepan. Nah, tetapi ketika kemudian pada masa-masa reformasi, permainan wacana, politik wacana mengedepan, tetapi bukan berarti kemudian benang merah struktural tidak masih bergerak. Jadi masih bergerak gitu loh, masih bergerak. Makanya tadi saya menyebutnya semacam dialektika ya, dialektika kuasa-kuasa post struktural dan struktural. Jadi misalnya kalau masa Orde Baru, pada masa reformasi masih muncul karya sastra dakwah, sastra Islam atau sastra, itu sebetulnya benang merah dari kelompok-kelompok yang sebetulnya pada masa-masa Orde Baru sudah muncul, sehingga masih mengedepankan identitas, dan benang merah tadi belum sepenuhnya hilang pada masa-masa reformasi, dan juga nggak bisa hilang gitu loh, nggak bisa hilang. Jadi ada sastra dakwah, ada sastra kelompok-kelompok penulis-penulis Islam seperti itu. Tapi itu substansinya sebetulnya di satu sisi orang bermain tidak pada identitas, tetapi tetap saja ada kelompok-kelompok yang bermain dengan identitas. Jadi ini atau politik identitas itu. Nah, ya kalau dalam formasi tersebut sebetulnya kan semuanya jadi proses-proses kontestasi ya. Proses-proses kontestasi antara politik identitas dalam benang merah struktural dan teman-teman yang mungkin sudah mulai membebaskan diri dan merasa bebas dari kontrol-kontrol struktural, karena substansi terpenting dari pergeseran Orde Baru ke Orde Lama kan itu, ke reformasi sebetulnya kan itu. Di satu sisi pada masa Orde Baru kuasa struktural lebih kuat, tadi Mas Zikri juga mengatakan, sementara pada masa reformasi kontrol struktural tinggal benang merah tertentu yang masih dimanfaatkan sebagai politik identitas. Jadi di dalam politik identitas juga ada permainan wacana. Nah, di situ juga sebetulnya kemudian sastra juga tidak bisa melepaskan dirinya sebagai satu substansi yang bersifat politis ya. Sastra adalah politik. Anda menulis itu Anda bersikap secara politis. Kita
mengadakan webinar malam ini juga satu tindakan politis sebetulnya. Jadi tergantung asumsi yang kita bangun. Kalau saya lebih mementingkan sedikit cara memahami cara memahami persoalan di tataran metodologis ya. Karena nanti kalau kita mau menganalisis ya waktunya panjang jadinya. Waktunya panjang, kita butuh data-data tertentu yang kita analisis dengan perspektif-perspektif yang kita bicarakan malam ini. Tapi di tataran metodologis kita perlu punya klarifikasi yang cukup jelas. Ini kita bicara di mana? Kita bicara di mana? Jadi kembali ke kasus sufisme, sastra sufi, itu juga pergeseran ya. Pergeseran di masa Orde Baru dilihat dia sebagai kekuatan identitas, tapi di masa-masa reformasi dia ditempatkan sebagai kekuatan wacana. Jadi ini dua hal yang saya kira menjadi sangat penting untuk diperhatikan lebih jauh, karena sastra sufi atau agak beda ya dengan profetik ya. Jadi itu nanti bertarung dengan sastra-sastra yang lain. Nah, masyarakat ada di dalam posisi kontestasi tadi. Masyarakat ada di dalam kontestasi tadi, dia bisa memilih dalam perspektif identitas, dan kalau dia memilih dalam perspektif identitas, aslinya dia menempatkan dirinya lagi secara struktural. Tetapi kalau dia menempatkan pada substansi permainan wacana, dia menempatkan diri sebagai warga post struktural. Jadi ini di klarifikasi teoritik maupun metodologis ini saya hanya di dalam tataran itu bicaranya Mas Zikri. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Aprinus. Jadi sebenarnya kehadiran sastra sufi atau sastra Islam ini lebih ke arah identitas politik aja ya Pak Aprinus. Maksudnya tidak ada bersinggungan dengan perubahan sosial politik di Indonesia gitu. Justru perubahan sosial politik dulu perubahan dari kuasa-kuasa struktural ke post struktural itu yang ikut menentukan dan sekaligus mengkonstruksi sistem pengetahuan maupun sistem berpikir para sastrawan. Jadi yang tadi kalau bahasa saya implikasi ikutan itu ya, implikasi ikutan. Jadi memang ada contoh-contoh, tetapi itu juga sulit ya. Kadang-kadang sedikit dilebih-lebihkan. Karya sastra berpengaruh terhadap masyarakat. Giddens juga dalam konteks itu. Giddens ngomong sastrawan atau penulis distrukturasi oleh kekuatan-kekuatan politik atau sosial, tetapi kemudian dia menulis karya sastra. Nah, karya sastra tadi menstrukturasi masyarakat. Jadi ini asumsi teoritik yang ya memang perlu bukti-bukti lebih jauh, misalnya seberapa jauh misalnya kemudian karya sastra ikut dalam tanda petik menstrukturasi masyarakat. Jadi begitu kompleksnya perspektif. Jadi kita mau pegang yang mana ini? Mau pegang Giddens, mau pegang ini teman-teman Visipol pasti akrab ini. Mau pegang Talcott Parsons misalnya yang menekankan pada fungsionalisme, ya tergantung. Ya, kalau saya tekanannya pada dialektika antara kekuatan-kekuatan atau kuasa struktur sama post struktur. Oke. Pertanyaan selanjutnya khusus untuk Kang Rois. Sebenarnya sejauh mana seharusnya sastrawan terlibat dalam kehidupan politik dan sosial di masyarakat? Apakah sastrawan cukup mengemukakan kritik berupa tulisan, atau terlibat langsung dalam gerakan, turun ke jalan, dan mengadvokasi tuntutan masyarakat? Waktunya 8 menit, Kang Rois. Silakan. Saya terlebih dahulu memberi jarak dari pertanyaan itu dengan menghadirkan beberapa contoh terlebih dahulu. Karena kalau yang ditanya saya, tentu jawabannya adalah sikap saya sebagai sastrawan. Jadi
Saya hadirkan beberapa contoh terlebih dahulu. Apakah karya sastra itu dia adalah karya sastranya yang memberi pengaruh terhadap publik, atau orangnya, sastrawannya berikut karya sastranya harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat, atau dalam bahasa kita hari ini adalah untuk sosiopolitik kita. Mari kita lihat bagaimana perilaku atau sikap yang diberikan oleh Pramudia. Kalau kita berbicara dengan Pramudia, apa yang dikatakan, dengan apa yang ditulis, dengan apa yang dilakukan, itu ibarat satu bangunan nada yang utuh. Artinya dirinya sebagai seorang pribadi yang terlibat dalam banyak sekali pergerakan. Wabil khusus dalam pergerakan-pergerakan pemikiran di tengah para penggerak, karena saya lihat Pramudia itu seorang konseptor, bukan seorang motor kalau kita lihat dalam dunia pergerakan. Kita lihat ke generasi W.S. Rendra. Bagaimana W.S. Rendra menempatkan dirinya? Kalau kita tahu, sajak sebatang lisong itu adalah pesanan dari Butet dalam satu acara tentang bagaimana pendidikan Indonesia hari ini. Dalam sebuah seminar, Rendra diminta untuk baca puisi, maka dia buat puisi sajak sebatang lisong. Maka jumlah puisi-puisi dia bersifat data gitu kan. 8 juta anak-anak, ya. 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukup mengangkat di bawah. Oke, kita lihat Rendra. Dirinya sebagai seorang penyair, karyanya sebagai sebuah karya, itu sama. Bersatu. Sikapnya juga sikap yang tegas dan jelas dalam menentukan pemikiran, tidak selalu berbicara soal demonstrasi atau bergerak ke pintu istana, tidak. Tapi soal sikapnya, pemikirannya, dan kekaryaannya, W.S. Rendra pun satu haluan. Mari kita bergerak ke generasi Wiji Tukul. Wiji Tukul pun begitu. Ini lebih parah lagi dia kan nasibnya. Kalau Rendra cuma di penjara, Pram di penjara, tapi Wiji Tukul lenyap. Perbedaan W.S. Rendra dengan Wiji Tukul itu sederhana. W.S. Rendra sebagai orang yang melihat kezaliman, Wiji Tukul adalah orang yang menerima kezaliman. Kedua-duanya melahirkan karya sastra yang menyikapi sebuah realitas. Ini terlepas dari persoalan pandangan sastra. Untuk sastra kita nggak usah terlalu berpikir soal bagaimana menyikapi sebuah realitas. Itu terlepas dari soal itu. Aku hanya ingin menghadirkan bagaimana sastrawan-sastrawan besar kita yang mempunyai pengaruh besar dalam pikiran kita hari ini. Orang-orang itu termasuk Suhoji. Di masa Orde Lama, dia adalah seorang aktivis, dia adalah seorang sastrawan. Orang-orang besar itu nyatanya adalah mereka yang kata, karya, diri itu utuh. Ada beberapa orang yang memang tidak utuh dan tetap besar, hanya saja tidak berpengaruh dalam pikiran kita. Kita ambil contoh yang real. Kalau tadi dikatakan memang agak berlebih-lebihan memang. Kalau berbicara karya sastra berpengaruh terhadap satu bangunan sosiokultural, sosiopolitik. Tetapi sesungguhnya apa yang berpengaruh dalam dunia pendidikan kita, dunia pergerakan kita, HMI, segala macam OKP adalah sastrawan-sastrawan itu. Dan tidak terhitung sastrawan yang menulis tentang bunga dan bulan. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi karena sedang berbicara soal politik, sosiopolitik dalam karya sastra, bagaimana sastra berpengaruh dalam sosiopolitik kita, itu yang contoh-contohnya. Bagaimana dengan sikap saya? Balik lagi tadi, sastrawan itu manusia. Karya sastra itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh seorang manusia. Nilai-nilai karya sastra itu tergantung dari nilai-nilai pengkaryanya. Oleh sebab itu saya sering mengatakan bahwa untuk menciptakan puisi yang kuat, yang kokoh, itu tidak dengan mencari kata-kata yang kuat dan kokoh, karena tidak mungkin kata-kata kuat dan kokoh dari pikiran yang kurang kuat dan kurang kokoh. Nah, ini adalah bagaimana memahami posisi kita sebagai sastrawan. Ketidakpedulian terhadap realitas itu hak. Art is art, hak. Makanya saya tidak pernah pusing-pusing
berbicara bahwa kita harus peduli terhadap perkembangan masyarakat kita sendiri, ya tidak masalah. Setiap orang ada kepeduliannya masing-masing. Mungkin ada yang peduli sama kucing saja, tidak dengan manusia. Ada yang peduli cuma monyet saja, tidak peduli sama manusia. Ada yang peduli naik gunung, tapi nggak peduli soal laut. Kepedulian orang itu masing-masing. Tetapi bagaimana karya sastra memberi pengaruh besar terhadap, saya garis bawahi kata besar, terhadap sosiopolitik, kita balik lagi dari bagaimana dirinya memahami sebuah konstruksi politik, konstruksi sosial, lalu memberikan sumbangsih, entah itu wacana, entah itu pemikiran, entah itu apapun. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa di masa Orba Profetik cukup digemari, karena kita lihat memang Darul Islam pun membredel karya-karya yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin orang-orang lari juga ke karya-karya profetik. Itu normatifnya. Nah, bagaimana kalau orang hari ini? Nah, selalu ada cara. Kalau di zaman Orba, segala sesuatu serba terselubung sebagaimana ronggeng Dukuh Faruk yang menghadirkan tokoh serintil, seorang penari yang kemudian digerebek oleh tentara dan sebagainya. Itu keterselubungan karya dalam menyikapi realitas. Tetapi seberapa besar pengaruhnya? Kalau itu yang ditanya, belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab. Tetapi jawaban saya, makanya saya tertarik banget dengan dosa-dosa, apa tadi, dosa-dosa kalimat atau dosa-dosa kata. Itu kayaknya keren banget, saya pengen, karena yang sebetulnya dalam kesusastraan kita juga yang perlu diselamatkan adalah bangunan karya sastra itu melalui bagaimana dia strukturnya, karena dia akan berkaitan soal penalaran dan sebagainya. Itu kira-kira Mas Jikri Rahmanda yang dapat saya sampaikan. Jadi saya tidak bisa mengatakan secara tegas-tegasan, hanya menyampaikan paparan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Rois. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Sebenarnya saya pernah sekali waktu membaca kumpulan esainya Putu Wijaya yang berjudul Bor. Itu beliau mempertanyakan kondisi kebebasan Indonesia setelah era Orde Baru runtuh. Pandangan saya begini. Ketika era Orde Baru masih berkuasa, kan sastra Indonesia seakan memiliki keselarasan wacana untuk menyuarakan tuntutan masyarakat, yakni pemenuhan atas hak-hak sipil dan kebebasan individu. Namun setelah kita memasuki era reformasi dan kebebasan dijamin oleh undang-undang, tampaknya kesusastraan Indonesia hari ini seperti tak memiliki acuan bersama, sehingga tidak ada wacana yang dominan dan sungguh-sungguh dibicarakan di dalamnya. Bahkan jika mengutip salah satu esainya, Putu Wijaya dalam bukunya Bor, sastra Indonesia era reformasi seakan kehilangan arah. Sebenarnya acuan bersama itu diperlukan atau tidak sih? Pak Aprinus, mungkin bagaimana Anda melihat kondisi kesusastraan kita hari ini dalam kaitannya dengan kebebasan? Tidak perlu juga ada tujuan bersama, ya. Namanya juga kita punya kebebasan, toh. Kalau bebas kemudian menuntut ada tujuan bersama, kan jadi nggak bebas. Tergantung. Ada pemikir-pemikir yang mengedepankan kesuksesan kita bukan pada bukan pada cara-cara mengoperasikan supaya tujuan bisa direalisasikan, tetapi justru tidak bertujuan. Jadi karya sastra bisa kemana-mana, tidak bertujuan. Ada istilahnya tuh inoperasional, inoperatif.
Justru yang hebat itu yang tidak beroperasi, yang melakukan, yang mengajak diam, yang mengajak berkesusastraan sebagai bukan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai cara. Jadi misalnya kesusastraan diharapkan bisa membangun masyarakat yang beradab. Nah, ini udah ketinggalan ini. Tapi kesusastraan adalah cara untuk bersama-sama beradab. Kan beda. Kan beda. Jadi lebih penting mengedepankan bahwa sastra adalah cara beradab, bukan tujuan untuk mendapatkan satu bangunan peradaban. Karena nggak pernah kecapai. Nggak akan pernah tercapai. Kita nggak tahu batas peradaban itu di mana. Jadi lebih penting menggeser pemahaman bahwa menulis karya sastra adalah cara-cara beradab, cara-cara untuk mendapatkan cara berbahagia, cara bersenang-senang, bukan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Kapan senang-senang, terforsir untuk mendapatkan tujuan terus-menerus, nggak pernah bersenang-senang, nggak pernah bahagia. Malah kesannya ambisius ya, Pak Aprinus. Ya, karena sastra kemudian dikonstruksi untuk seolah-olah punya mandat. Apa sih salah dia kok dibebankan untuk mendapatkan mandat membantu proses-proses peradaban? Sastra adalah cara beradab, kan gitu. Jadi perlu menggeser pemahaman-pemahaman itu. Nah, ini kan pemahaman poststruktural sebetulnya. Pemahaman poststruktural, kita tidak lagi mementingkan tujuan, tapi mementingkan cara. Kita bahagia bersama. Sekarang ada istilah merdeka. Jadi karya sastra adalah cara merdeka bersama-sama, bukan menuju. Sastra dibebankan untuk menuju kemerdekaan. Lah kapan merdekaannya? Wajan. Nah, kan. Jadi di satu sisi Nadiem itu kadang-kadang nggak dipahami ya. Kalau saya paham, insya Allah paham banget gitu loh, bahwa kemerdekaan bukan tujuan, tapi cara hidup bersama-sama gitu loh. Cara hidup bersama-sama merdeka. Kita merdeka menulis karya sastra, bukan merdeka untuk mendapatkan, bukan menulis karya sastra untuk mendapatkan kemerdekaan. Kan terbalik-balik gitu. Jadi di satu sisi Nadiem ada benernya lah dengan memperkenalkan kampus Merdeka KMBM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, ada benernya. Di tingkat operasional kadang-kadang bagi saya, wah, kapan merdekanya kok bagi begitu banyak peraturan jadinya. Ini dia. Kalau mau memerdekakan mahasiswa jangan banyak peraturan dong. Ya bukan peraturan, tapi prinsip-prinsip umum bagaimana kemudian kita bersama-sama merdeka menulis karya sastra. Bukan sastrawan dituntut untuk menulis karya sastra untuk mendapatkan kemerdekaan. Wah, konyol banget itu. Konyol banget. Jadi memang kita di dalam ruang merdeka menulis itu seharusnya betul-betul kita realisasikan di tataran individual ya, kebebasan menulis bukan dalam tujuan-tujuan. Jadi saya menulis tidak untuk tujuan-tujuan mengkonstruksi masyarakat untuk membantu supaya masyarakat beradab, enggak. Menulis adalah peradaban itu sendiri. Saya sudah memperlihatkan peradaban saya gitu loh. Saya beradab karena itu saya menulis, saya kan gitu. Jadi logika-logika seperti itu perlu dipahami juga. Dan tentu saja pemahaman logika ini pelan-pelan ya, pelan-pelan, dan akhirnya juga wacana gitu loh, permainan wacana kok. Jadi nanti biar masyarakat yang memilih partai politik wacananya yang mana. Jadi mau tetap terikat dengan kuasa-kuasa struktural atau mulai membebaskan dirinya dengan pemikiran-pemikiran yang betul-betul bahwa kemerdekaan, kebahagiaan, kemakmuran adalah cara hidup, bukan tujuan hidup. Jadi kira-kira itu Mas Zikri Rahmanda. Siap Pak Aprinus. Jadi jangan terlalu fokus, bahkan sebenarnya tujuannya itu bukan meraih kemerdekaan, tapi menulis sendiri itu udah bagian dari kemerdekaan itu sendiri ya Pak Aprinus.
sebagian dari peradaban. Jadi bukan bagian. Kemerdekaan adalah menulis. Kemerdekaan adalah menulis. Kebebasan adalah menulis, bukan bagian. Jadi dia terintegrasi, memperlihatkan keberadaan kita untuk mendayagunakan kemerdekaan, kebebasan sebagai cara hidup. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Rois. Nah, gimana nih Kang? Apakah kesusastraan Indonesia ini perlu acuan bersama atau bagaimana? Ini ingetin aku sama omongan tentang musuh bersama, gitu kan. Kita di masa perjuangan kita bisa merdeka karena kita punya musuh bersama, tapi hari ini kita nggak punya musuh bersama, akhirnya disorientasi soal kebangsaan, gitu. Balik lagi Dikri, kalau saya secara pribadi ya, setiap orang itu punya cara tersendiri untuk menulis, punya alasan tersendiri untuk menulis. Kalau yang ditanyakan adalah apakah kesusastraan harus memiliki acuan bersama, apa acuan bersamanya? Sikap-sikap politik seorang penulis melalui karya-karya sastra yang politis, misalnya, itu tidak lantas serta-merta sebagai bentuk bahwa memang semestinya begitulah karya sastra. Adapun ledek-ledekan antar sastrawan, misal Rendra, aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur tidak punya irsalon yang bersajak tentang anggur dan perbuatan. Atau seorang penyair meledek saya karena saya punya puisi yang judulnya Krisis Fundamental, kurang indah. Itu adalah ledekan-ledekan dalam dunia kreativitas seni penulisan, bukan pada wilayah bagaimana karya sastra itu ditulis. Makanya madhab dalam memandang sebuah karya sastra terhadap konstruksi sosial itu macam, dan semuanya benar. Misal ada yang beranggapan bahwa untuk apa karya sastra kalau tidak peduli terhadap lingkungannya? Betul. Betulnya kenapa? Karena pikirannya berkata begitu. Disitulah yang dia sebut capaian, disitulah kebahagiaan dia ada. Karena jika orang-orang yang peduli terhadap hal-hal yang berbau sosial dan politik, lalu dia pura-pura nggak peduli, itu penderitaan. Sebaliknya, orang yang memang tidak tertarik terhadap dunia semacam itu, pikiran-pikiran semacam itu, dan lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat baginya netral, semisal membicarakan bunga dan bulan, ketika dipaksa untuk menulis karya sastra yang bernuansa kritik sosial atau politik, itu akan menderita. Ini pengakuan dari Bli Wayang Jengki Sunarta, bilang bahwa saya memang nggak punya keahlian nulis puisi kritik sosial. Acuan bersama itu tidak ada. Karya sastra balik lagi diciptakan oleh seorang manusia. Nah, di sini acuan utamanya. Acuan utamanya adalah manusia. Dan bahwa manusia itu macam-macam orangnya, macam-macam pikirannya, macam-macam tujuannya, sebagaimana orang menciptakan sastra profetik. Di dunia pendidikan kita mengerti tentang sastra didaktik, kita mengerti soal genre-genre naratif, soal genre-genre lirik, semuanya adalah bentukan-bentukan dari pikiran manusia tentang apa itu sastra. Kalau kita dahulu mengenal istilah saja dalam bahasa Arab itu bunyi, itu rima, itu musikalitas dalam prosa-prosa bebas yang termasuk di dalam Al-Quran, itu akan lain sama sekali kalau kita melihat dalam perspektif prosa liris di zaman ini. Apakah kontennya sama? Bentuknya bisa sama, kontennya bisa berbeda. Atau kontennya yang sudah berbeda, bentuknya masih sama. Ini pergerakan-pergerakan pemikiran dalam kesusastraan. Ketika dibuat acuan utama, maka kesusastraan sebagai pergerakan akan mandek, kesusastraan sebagai ilmu akan mandek, sebagaimana mandek kritik sastra di Indonesia, karena sering banget menggunakan patokan teori kritik sastra untuk mengukur karya sastra, dan sepertinya kurang mencari cara untuk mengakomodir karya-karya sastra yang kira-kira tidak diterima oleh teori-teori lampau. Nah, ini soal-soal yang saya pikir
Setiap pikiran layak dapat tempat, layak dicatat. Setiap orang punya cara sendiri untuk berbahagia dan bersikap. Nah, yang paling menderita dalam bersikap adalah bersikap tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Ada orang menulis di Instagram, sastrawan-sastrawan sekarang lagi marah-marah tuh. Apa itu sampah-sampah di Instagram? Nah, saya bilang biarin aja, mau nulis tuh nggak perlu seserius Anda kok. Maksud, kalau saya kan harusnya serius ya, itu kan Anda. Cukupkan di Anda bahwa orang menulis mungkin ada yang terapi psikologi, ada yang memang karena untuk mengurai kesunyian hidupnya, ada yang memang untuk pergerakan, misalkan orang-orang HMI untuk pergerakan, macam-macam orang, macam-macam yang dicintai, maka karya sastra itu bergerak atas apa yang dipikirkan, atas apa yang dicintai, sebagaimana saya katakan. Itu Om Zikri. Menarik penjelasan dari Kang Rois dan Pak Aprinus tadi. Kurang lebih keduanya beranggapan bahwa sebenarnya tak perlulah acuan bersama ini. Kurang lebih sastra itu cara manusia untuk berbahagia, cara-cara kita untuk merayakan kemerdekaan, barangkali kurang lebih seperti itu. Masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya seputar sastra dan politik, apakah ada rasa penasaran di bagian mananya? Tidak usah sungkan. Halo? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Mungkin saya dulu nih, Bang Zikri ya, mau bertanya. Perihal dengan komunitas mungkin, komunitas sastra itu, atau kolektif dari teman-teman yang di sastra, kepada Kang Rois mungkin. Kang Rois sekarang iya atau bergabung dalam sebuah perkumpulan sastrawan atau mungkin pegiat sastra seperti itu. Nah, di hari-hari ini seperti yang juga sama, maksudnya seperti yang juga kita ketahui bersama bahwa memang kebebasan itu sendiri dijamin seperti itu. Namun tertarik untuk mengetahui apakah memang ada wacana-wacana tertentu atau ada hal-hal tertentu yang memang menjadi sebuah fokus atau concern terutama di komunitas Kang Rois yang dalam hal ini terkait dengan peristiwa sosial politik akhir-akhir ini. Gitu. Terima kasih. Wah, Wacana kemudian bongkar berangkas sih.
kalau di komunitas sastra di masa kini memang lagi terjebak pada posisi-posisi politik citra. Bagaimana kesusastraan itu dijalankan untuk memunculkan tokoh-tokoh keren, siapa sastrawan hebat, siapa karya terbaik, itu memang lagi posisi banyak. Tetapi saya tidak pernah menganggap kejadian atau gejala sebagai suatu masalah, karena zaman senantiasa memiliki wajahnya, dan setiap wajah zaman ya, di mana manusia ada di saat itu ya terima saja, nikmati, pahami, tinggal pahami tok, nggak usah ngelak. Nah, terkait saya background saya itu di keaktivisan, ya. Background. Jadi kalau saya tanpa niat pergerakan, tanpa tujuan yang kira-kira sayanya bahagia, sayanya mengerti untuk apa, saya tidak akan melakukan karena saya backgroundnya pergerakan. Maka komunitas yang saya bangun itu sifatnya agak sistemik, tetapi masing-masing wilayah independen. Kan ini komunitas yang saya dirikan bersama teman-teman di ASEAN, itu kan gabungan komunitas sastra ASEAN. Nah, kenapa menggunakan kata gabungan? Ini digabung sebagai satu komunitas, tetapi masing-masing komunitas di masing-masing negara merdeka mengatur program-programnya, cara hidupnya, hajatnya, segala macam masing-masing. Kami hanya akan bertemu pada program-program bersama. Khusus lagi di Banten, karena saya mengurus, sebenarnya bukan saya sih, ada namanya Eka Prayoga yang mengurus untuk sastra di sini, komunitas di sini. Itu adalah bagaimana mendidik anak-anak untuk memahami berkesenian yang profesional. Nah, kesusastraan atau kesenian secara umum, masalah utama di Indonesia adalah bagaimana politik ekonominya. Kita seringkali kalah pada posisi itu. Oke, banyak yang bilang, ya karya sastra jangan untuk uang dong. Pertanyaannya adalah, kesenian jangan untuk uang dong. Pertanyaannya adalah, itu bisa terjadi jika seorang seniman memiliki urusan lain, kerjaan lain, misalkan dia sebagai petani dan peternak. Seperti kita contoh pada ulama-ulama terdahulu yang mereka memiliki murid yang banyak tetapi juga punya kebun dan punya peternakan untuk hidup sehari-hari, sehingga mereka tidak sama sekali meminta apapun dari murid-murid. Di situ kan kita lihat konsep ulama-ulama terdahulu adalah kemerdekaan finansialnya. Persoalan kita hari ini adalah bagaimana seniman itu dapat menjadi pribadi-pribadi yang profesional. Memang ini konsekuensi dari kesusastraan sosiopolitik masa kini, memang ini, dan sudah dimulai sejak era reformasi. Geserannya, tarik-menariknya adalah kesadaran tentang politik ekonomi yang tajam itu juga sejalan dengan materialistik yang tajam. Nah, ini memang ikhtiar-ikhtiar tertentu untuk menghadapi masalah-masalah internal. Nah, eksternalnya bagaimana? Kalau saya secara pribadi, sekali lagi, karena background pergerakan, maka penting bagi kami untuk menunjukkan apa fungsi kami untuk masyarakat. Apa ini semacam beban atau penderitaan atau tidak? Malah kalau tidak melakukan akan terjadi sebaliknya. Maka di sini mengelola bagaimana kita meng-create produk-produk pendidikan yang berkaitan dengan sastra Jawa Banten. Nah, sastra Jawa Timur, Jawa Tengah sudah sangat familiar. Tapi sastra Jawa Banten yang sedang kita create. Di sisi yang lain juga bagaimana menjalin hubungan internasional untuk kesusastraan. Kita bentar lagi doakan akan bersama teman-teman di UK akan mewacanakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, bukan sebagai klaim, tapi hanya sebagai diskursus. Dan ini adalah capaian-capaian yang bagi kami perlu dilakukan, karena kami perlu semacam mainan untuk kesusastraan. Tapi di luar itu, secara umum kesusastraan kita antar komunitas terus bergeliat, terus berlahiran, tetapi ada catatan penting. Sering sekali terjebak pada politik pencitraan. Dan ini yang membuat para sastrawan lebih dikenal dari karya sastranya.
Dan ini harusnya dievaluasi secara mendalam oleh masing-masing pribadi. Kalau tadi dikatakan menulis untuk kebahagiaan, kalau seorang penulis sudah digoda oleh eksistensi berlebihan untuk terlihat sebagai tokoh, untuk terlihat sebagai yang hebat, itu adalah sumber penderitaan. Kira-kira begitu banyak hal dalam hal kesuksesan komunitas tadi, khusus di zaman termilenial. Kira-kira gitu, Om Wildan. Baik, terima kasih. Bang Zikri, apakah boleh menambah 2 pertanyaan mungkin buat masing-masing pembicara? Boleh, silakan. Ya, oke. Mungkin pertama untuk Pak Aprinus Salam, terkait dengan pemerintahan saat ini, melihat pemerintah saat ini atau rezim yang mungkin sedang menjabat, menurut Pak Aprinus, karakter apa sih sebenarnya yang memang hari-hari ini bisa dikatakan lebih banyak muncul dari rezim menanggapi kasus sastraan atau kegiatan bersastra hari-hari ini, dan kiranya mengarah kemana? Yang kedua yaitu kepada Mas Royce, mungkin ketika ekosistem sastra tidak sehat ya, dalam arti kembali ke seperti masa-masa Orde Baru, ada represi dan sebagainya ke depannya, menurut Mas Rois, kepada teman-teman yang bersastra ini mungkin akan bergerak seperti apa, terutama yang paling dekat dengan Kang Rois ya, dalam arti apakah tadi masih menggunakan nilai-nilai yang memang dianut ketika setiap orang mempunyai nilai yang berbeda, atau seperti apa untuk memenuhi beberapa hal yang menjadi tujuan dari setiap orang yang ada di dunia sastra. Gitu mungkin. Terima kasih. Saya dulu. Ya, Pak Aprinus dulu. Barangkali. Saya mau ikut rembuk soal komunitas ya, yang pertama tadi, karena itu juga menjadi concern saya sebetulnya. Saya juga sering nulis, cuma kalau seperti HMI kan kita nggak bisa nyebutnya sebagai komunitas gitu. HMI itu organisasi yang terikat oleh sistem tertentu, birokrasi tertentu dan seterusnya. Nah, jadi artinya kalau di dalam perspektif teori yang saya kedepankan tadi, yang bisa kita harapkan ke depan memang komunitas sebetulnya, komunitas. Tapi kenyataannya juga sulit karena banyak juga komunitas, termasuk komunitas sastrawan, terikat oleh birokrasi. Kelemahan sastrawan juga, komunitas-komunitas sastrawan kalau melakukan aktivitas butuh dana, terus minta-minta ke Pemda. Jadi komunitasnya jadi sangat bergantung juga dengan kelonggaran-kelonggaran birokrasi terkait dengan pendanaan dan seterusnya. Semangat sastrawan kita masih sering menyalah-nyalahkan kalau ada sistem yang merugikan dia bekerja tidak dapat uang dan seterusnya, atau uangnya kecil, jadi terlalu banyak menuntut, jadi nggak merdeka juga gitu loh. Kalau mau merdeka kan tidak banyak menuntut, kalau bisa nggak menuntut sama sekali, nggak bergantung siapapun, nah, kan jadi asik toh, jadi dalam perspektif tertentu, kemudian komunitas yang bisa kita andalkan ke depan adalah komunitas yang tidak terlalu terikat sama jaringan birokrasi ya. Pertama itu, yang kedua adalah komunitas yang tidak, ketiga komunitas yang memang berbagi persaudaraan ya.
berbagi persaudaraan, berbagi perasaan senang, berbagi perasaan bahagia, dan seterusnya. Begitu ada komunitas yang kemudian terikat dengan tujuan tertentu, wah gelisah. Jadi di satu sisi mengkritik pemerintah, kalau ngajukan proposal marah-marah lah, bagaimana itu? Dia sendiri nggak bisa membebaskan dirinya dari ketergantungan banyak hal. Itu misalnya itu. Jadi ini sebetulnya sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Kira-kira tentu saja kontrol-kontrol struktural tetap ada ya, yang namanya peraturan itu kan sebetulnya kontrol. Peraturan-peraturan tertentu. Ada memang di satu sisi kita sekarang merasa lebih bebas, terus seenaknya, buktinya banyak juga, mungkin tidak di dalam kasus-kasus karya sastra ya, yang penggunaannya secara keseluruhan adalah sebetulnya bagaimana orang berbahasa. Oh bebas kok, demokrasi lah, tapi kalau kamu ngomongnya seperti itu, kamu melakukan kejahatan. Nah itu di buku saya nanti termasuk itu Mas Zikri. Kamu melakukan kejahatan, makanya saya menyebut ada orang yang melakukan kejahatan berbahasa. Di karya sastra pun sangat dimungkinkan, tapi kan karya sastra orang-orang lebih beradab gitu loh, lebih beradab, fiksi-fiksi tertentu, dan atas nama bukan berarti kemudian kita nggak boleh menggunakan kata asu, kata boleh. Matahari itu di dalam novelnya dia seorang kiai kali disebut-sebut seperti itu. Tapi di dalam konteks itu tidak bisa disebut dia melakukan kejahatan berbahasa. Tapi kalau hari ini kalau tanpa babi bu, kemudian Mas Zikri memancing emosi saya, kemudian saya mengeluarkan kata-kata kotor, jadi masalah. Ini bebas dalam pengertian yang mana gitu. Jadi ini juga menentukan kemungkinan bahwa selalu ada tarik-menarik. Selalu ada tarik-menarik, kita memposisikan karya sastra sebagai cara bahagia, atau karya sastra sebagai cara beradab, atau karya sastra untuk tujuan memperadabkan. Jadi kalau tadi Mas Wildan ngomong kemana arahnya, kalau perlu nggak kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Ya kita menulis yang bagus saja, menulis yang bagus, jauh lebih bagus daripada kemudian kita mencoba menjelaskan mau kemana karya sastra. Ya kalau saya jawab ya yang penting nulis yang bagus, karena mungkin pencapaian estetik jauh lebih tinggi, penting ya daripada kemudian karya sastra harus dideteksi mau kemana. Bebas kadang-kadang juga sulit ya mendeteksi, tetapi prinsip yang kita pegang adalah bersastra adalah cara bahagia dan cara merdeka gitu loh. Jadi bukan kemudian menjadi tujuan tertentu kemana, karena apa? Tujuan itu sendiri sudah tercapai, jadi nggak perlu kemana-mana. Tujuan sudah tercapai, nggak perlu kemana-mana lagi. Menulis saja deh, pokoknya ya, menulis yang bagus ya. Jadi kalau memang kemudian ada standar-standar tertentu ya, karena agak repot ya, kemudian kita dihakimi, dikonstruksi sedemikian rupa oleh satu stigma-stigma. Oh ini bagus, ini tidak bagus. Seolah-olah kemudian ada yang punya otoritas untuk mengatakan bagus dan tidak bagus. Nah ini kalau ada yang punya otoritas, kembali ke zaman struktural lagi. Jadi ada otoritas-otoritas tertentu yang tadi disindir-sindir sedikit oleh Mas Rois. Dia agak nyindir itu sedikit, seolah-olah kemudian terjebak kepada nama-nama yang sudah populer dan seterusnya. Lah, gimana yang tidak populer kan gitu. Nah, istilah populer sendiri juga menjebak gitu sih. Ya, memang perlu pelan-pelan membebaskan diri dari konstruksi-konstruksi struktural tadi. Makanya saya juga akan menyebut-nyebut nama gitu kan, meminimalkan menyebut-nyebut nama supaya saya tidak dituduh juga seorang strukturalis, walaupun saya harus mengakui bahwa masih ada sih kondisi-kondisi struktural yang perlu direproduksi dengan cara-cara tertentu yang lebih kondusif sehingga dia bisa
dialektika secara harmonis dengan kuasa-kuasa post struktural. Kira-kira itu Mas Zikri. Matur nuwun. Jadi kalau urusan acuan itu kayaknya sudah tidak relevan lagi ya. Acuan bersama kita mesti kemana, sastra mesti kemana itu tidak hidup di zaman ketika ada perdebatan antara lekra dan manifest kebudayaan. Ya. Biarkan para penulis berjelajah di lintasan masing-masing. Ini problem kita ya, problem bersama. Kalau di dalam pengetahuan, dalam ilmu dan pengetahuan, kalau di dalam Islam misalkan ada tuntutan untuk bersanad. Kalau nggak jelas sanadnya, jadi di dalam dunia ilmu-ilmu akademik yang kita pelajari di kampus, sebetulnya kebebasan berpikir jauh lebih terbuka lah peluangnya. Bukan pengutipan jadi penting juga dalam, kalau kita ini kan kebetulan saya nggak nulis paper ya, tapi sebetulnya pengutipan itu kan sebetulnya di dalam konteks ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu agama itu kan sebetulnya sanadnya kemana? Kemana? Nah, saya sedikit menyinggung beberapa nama tadi. Sebetulnya itu kan konteksnya, misalnya saya menyebut Giddens, itu kan konteksnya sanadnya struktural, ilmu sosial yang masih struktural. Tapi di sisi lain saya juga mengedepankan sanad-sanad post struktural. Jadi tidak saya sebutkan namanya karena ini saya tidak bermaksud membuat paper dan seterusnya. Kalau saya membuat paper terpaksa ini, terpaksa juga saya mengutip-ngutip buku-buku tertentu yang kita anggap punya punya gagasan yang bisa mendukung pemahaman kita untuk menganalisis sesuatu. Kira-kira gitu Mas Zikri. Terima kasih Pak Predus. Untuk ini Kang Rois, wifi-nya lagi drop, jadi keluar dari webinar. Mungkin dari teman-teman. Waktunya juga sudah habis saya kira. Gimana Pak Predus? Waktunya sudah habis. Udah jam 9 lewat. Mungkin dicukupkan saja ya Wildan ya? Iya Bang Zikri. Halo Wildan. Iya. Masuk ya. Masuk. Itu saja dari selaku moderator. Terima kasih. Salam karena telah bersedia untuk menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf teman-teman, Mas Zikri dan Pak Aprins, boleh foto bersama dulu? Boleh, saya sudah siap di foto ini. Oke, siap. Oke teman-teman, boleh on cam dulu teman-teman. Ini mau foto bersama tadi nggak on cam, sekarang on cam sebentar. Anda Yunda mungkin ada yang bergabung tidak ini? Yo kita on cam terlebih dahulu teman-teman. Oke. Ada lagi yang mau on cam? Ayo teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Oke, matur nuwun, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tadi udah difoto Dan? Udah. Oke. Aman.
Izul. Terima kasih Izul. Zul, Zul ya Zul.